Ayat itu di mana sekarang? Nggak ada di Quran. Masihkah bisa kemudian mengatakan bahwa Quran tidak diubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Dalam pernyataan tersebut, Andre Tunggal menarasikan bahwa Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi, karena ada ayat yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Kemarin Bang Mimin sudah menanggapi argumen Andre Tunggal yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah diubah dengan memframing pernyataan Dr. Yasir Qadhi dan Mun'im Sirri. Bagi teman-teman yang belum menyimak atau belum menonton sanggahan Mimin terhadap narasi Andre Tunggal, Mimin lampirkan link di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman cek di deskripsinya. Kali ini Mimin akan menanggapi pernyataan bahwa Al-Quran sudah tidak asli karena ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, tetapi ayat tersebut tidak ditemukan di Al-Quran sekarang. Sebelum lanjut pembahasannya, kita saksikan videonya, teman-teman. Agak sulit untuk kemudian mempertahankan argumen bahwa Quran itu tidak pernah diubah. Hadis sahih, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, bukan hadis bohongan, ini hadis yang diakui kebenarannya oleh para ulama. Mengatakan bahwa ada ayat tentang rajam batu dan ayat persusuan yang ditaruh di bawah kasur Aisyah. Lalu kemudian ketika Muhammad wafat, maka ayat tersebut katanya dimakan. Ayat itu di mana sekarang? Nggak ada di Quran. Tidak ada. Tetapi menurut Aisyah, ayat itu ada. Sebagaimana dikutip juga dalam hadis Ahmad, ya, 25112, ini melegitimasi apa yang dikatakan oleh Ibnu Majah tadi. Tapi ada ayat yang dikatakan tentang rajam dan ayat penyusuan orang dewasa, which means ayat itu tidak ada di dalam Quran hari ini, tetapi diakui oleh Aisyah dan ada tercatat dalam 2 hadis setidaknya. Hadis ini sahih semua, bahwa ayat itu sudah ada. Tapi ternyata di Quran kita hari ini yang dimiliki oleh saudara-saudara Muslim tidak ada ayat itu. Jadi, apakah bisa dikatakan ini ayat yang hilang? Kalau Quran dikatakan tidak diubah-ubah dari dulu, kenapa ada yang... Saya tidak bisa lanjutkan. Masihkah bisa kemudian mengatakan bahwa Quran tidak diubah? Pada pernyataannya, Andre Tunggal menampilkan 2 hadis, yaitu hadis Ahmad dan hadis Ibnu Majah yang berbunyi, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Hadis tersebut tergolong hadis sahih menurut ilmu hadis. Ada sebagian ulama Muslim yang berpendapat kalau aturan pemberlakuan hukuman rajam pernah diturunkan, tetapi kemudian dibatalkan oleh Allah. Akan tetapi ayat yang terkait dengan hukuman rajam masih ada di dalam Al-Quran. Bukan seperti yang dinarasikan Andre Tunggal, yang mengatakan bahwa ayat rajam tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal faktanya masih banyak ayat yang terkait dengan hukuman rajam yang tertulis di dalam Al-Quran. Seperti pada ayat-ayat berikut ini. Surat Maryam ayat 46, yang artinya, dia yaitu bapaknya berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Selanjutnya surat Asy-Syu'ara ayat 166 yang artinya mereka berkata, wahai Nuh, jika tidak berhenti dalam berdakwah, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam. Selanjutnya surat Yasin ayat 18 yang artinya, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Selanjutnya, surat Ad-Dukhan ayat 20 yang artinya, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Jadi jelas ya teman-teman,
Yang perlu dicatat adalah meskipun perintah pemberlakuan hukuman rajam tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ayat yang terkait dengan hukuman rajam masih ada dalam Al-Quran. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh Andre Tunggal, kalau ayat tentang rajam sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita kembali ke pembahasan pembatalan hukuman rajam. Seperti yang Mimin tadi paparkan, menurut pendapat sebagian ulama, aturan pemberlakuan hukuman rajam pernah diturunkan, tetapi kemudian dibatalkan oleh Allah. Aturan tersebut dibatalkan dengan turunnya surat An-Nur. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah pernah membatalkan suatu ayat? Jawabannya, tentu saja ada dalilnya. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat yang kami nasak, batalkan. Atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi jelas ya, memang ada ayat yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti dengan ayat lain. Dan itu dikonfirmasi dan tertulis di dalam Al-Quran. Contohnya, seperti hukuman rajam, yaitu hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan kesalahan yang berat. Tetapi pada umumnya, diberikan kepada penzina dengan cara tubuh ditanam setinggi dada, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Dan hukuman rajam tersebut diganti dengan hukuman cambuk 100 kali. Dalam riwayat, Rasulullah pernah menerapkan hukum rajam. Seperti dijelaskan hadits Bukhari, nomor 6335 berikut. Nabi Muhammad pernah menerapkan hukum rajam. Hukum rajam tersebut diterapkan sebelum turunnya surat An-Nur. Setelah surat An-Nur diturunkan, hukum rajam tidak diterapkan lagi. Seperti yang dijelaskan di surat An-Nur ayat 1, yang artinya, inilah surah yang kami turunkan. Kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Selanjut ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Dengan turunnya ayat ini, secara otomatis akan membatalkan hukum rajam yang sebelumnya diberlakukan. Baik teman-teman, kita kembali ke hadis ini. Sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Hadis tersebut juga dijelaskan pada hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ketika Al-Quran diturunkan yang berlaku adalah 10 kali susuan, sehingga bisa menjadi mahram. Kemudian perkara tersebut dihapus menjadi 5 kali susuan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, HR Muslim. Yang perlu ditekankan di sini adalah, di dalam Islam menyusui anak hanya sampai batas 2 tahun saja. Setelah anak berusia lebih 2 tahun dan masih menyusu, maka bisa menyebabkan hubungan mahram antara si penyusu dan anak yang menyusu. Seperti dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 33 yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi ayat ini membatasi susuan hanya sampai 2 tahun. Akan tetapi setelah lewat 2 tahun, masih bisa menyusui tapi dibatasi sampai 5 kali susuan saja, yang sebelumnya berlaku 10 kali susuan. Jika pertanyaannya, mengapa ayat tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran? Jawabannya karena perintah 10 kali susuan sudah dibatalkan dan dijadikan 5 kali susuan saja. Seperti Mimin jelaskan tadi, pembatalan suatu ayat sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ada bukti ayat yang dibatalkan, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi, mengapa ayat tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Dengan demikian muncul pertanyaan, apakah Al-Quran sudah diubah karena ada pembatalan ayat? Jawabannya jelas tidak. Karena pada saat ada pembatalan ayat, Al-Quran belum diturunkan secara lengkap, sehingga masih ada ayat yang diturunkan setelah pembatalan ayat tersebut. Setelah semua ayat diturunkan secara lengkap, baru kemudian Al-Quran disusun sesuai urutan ayatnya. Penyusunan Al-Quran dimulai sejak masa Nabi Muhammad masih hidup dan mengajarkan bagaimana letak ayat tersebut nantinya di dalam Al-Quran. Selain dilakukan penyusunan, tentunya para sahabat Rasulullah sudah menghafalkan Al-Quran pada waktu itu. Dari penjelasan yang Mimin paparkan, kesimpulannya adalah, pada saat penyusunan Al-Quran oleh Rasulullah, tentunya ayat yang dibatalkan tidak dimasukkan lagi dalam Al-Quran. Sehingga yang menjadi acuan atau sumber rujukan adalah Al-Quran yang telah tersusun setelah semua ayat diturunkan.
Jadi pernyataan dari Andre Tunggal yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran sudah diubah dengan mengutip hadis tersebut, itu hanyalah tuduhan yang tidak mendasar atau hanyalah fitnah terhadap Al-Quran. Kalaupun Andre Tunggal dan teman-teman Kristen lainnya masih ngotot mengatakan Al-Quran sudah diedit, ada penambahan dan pengurangan ayat dalam Al-Quran. Silahkan dibuktikan dengan menunjukkan bukti ayat mana yang ditambahkan dan ayat mana yang telah dihapus. Atau kalian bisa membandingkan manuskrip atau naskah kuno Al-Quran dengan naskah Al-Quran yang ada sekarang. Kalau argumen Anda hanya mengutip menurut penelitian profesor ini, menurut profesor itu, mengatakan bahwa ada pengurangan dan penambahan ayat dalam Al-Quran, tanpa menunjukkan bukti ayat mana yang ditambahkan atau dikurangi. Itu sama halnya Anda bicara omong kosong, memframing dan memfitnah Al-Quran. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.